Judul firman Allah pada hari ini judulnya God is able. Coba bilang sama sebelahnya, God is able. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan bisa. Tuhan ada. Dan Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada satu kata saudara yang bilang begini. Ini katanya dari Benjamin Franklin. Dia bilang begini, God helps those who help themselves. Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar ya? Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Sebenarnya kalimat ini berasal dari satu orang yang namanya Benjamin Franklin. Kalau sudah tahu Benjamin Franklin? Dia ternyata setelah saya lihat, dia bukan seorang yang percaya betul-betul kepada Tuhan, tetapi dia seorang deist. Apa sih maksudnya deist itu? Deist itu maksudnya begini. Allah tidak ikut campur dalam kehidupan dunia nyata dan membiarkan dunia ini berjalan dengan hukum alam natural. Deist itu maksudnya begini. Allah sudah menciptakan dunia, that's it. Lalu dia keluar dari dunia itu, dia berdiri di surga, terus dia bilang begini, oke, saya sudah ciptakan, saya sudah ciptakan sistem, saya sudah ciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya, sudah. Saya tidak mau lagi ikut campur dalam dunia ini, biarkan manusia bergerak, berusaha, survive dalam dunia ini tanpa bantuan Tuhan. Itu kepercayaannya deist. Jadi dengan demikian pemahaman seperti itu, dia bilang begini, Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Coba dipikir baik-baik. Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Sebenarnya kalau ditanya, bisa gak sih kita mengendalikan diri kita sendiri? Bisa gak sih kita mengendalikan dunia ini? Mampu gak sih kita melakukan segala perkara? Next slide please, Dela. Boom. Hah? Boom. Macet. Udah diusir. Jadi deist itu adalah seperti ini saudara. Tapi mampu gak sih kita? Coba next slide. Kita ada bencana alam. Kita ada cuaca. Ada spring is coming. Ada summer, ada winter. Kemarin saya udah senang banget, spring is coming kan di TV bilang spring is coming. Tadi malam snowing is coming. Saya sampai hari ini bingung berdua di kamar ngeliatin, kayak orang pertama lihat snow. Ini nggak salah nih, makin muram. Nggak salah, hah? Snowing. Saya pikir cuma flourish, nggak apa-apa, karena besok kan mesti ke gereja kan. Apa-apa cuman sedikit. Terus saya nyalain TV channel 23. 15 cm. Wah ini bercanda nih. Saya lihat lagi gak berhenti, saya tunggu-tunggu gak berhenti. Saya bilang begini, oh Tuhan besok saya khotbah, masa pagi-pagi harus shuffle? Jadi terpaksa ketika mau tidur, saya bilang sama Her, ini kan sakit saudara. Jadi dia bilang, Her kamu tidur ya, tapi tolong besok pagi karena kamu tidur duluan, bangun duluan. Ya dong, tidur duluan, bangun duluan. Lalu dia bilang, nanti tolong bangunin saya pagi-pagi sekali. Kenapa? Mesti shuffle. Bangun pagi-pagi tadi, lalu saya keluar, pakai pakaian winter, keluar di jalan. Begitu keluar, hal pertama yang saya lakukan, tarik nafas. Snownya tebal saudara. Udah gitu, snownya bukan tebalnya, tebal kering. Siapa yang snow tadi pagi? Tebalnya basah kan? Ya ampun, itu otot segala jurusan tubuh bergerak saudara. Udah begini, ada lewat snowplow truck. Siapa yang rumahnya deket tikungan? Untung hari Minggu. Slow. Tapi siapa yang bisa kontrol saudara? Saudara bisa kontrol? Tolong cuaca ya, besok jangan hujan. Bisa. Kalau mau hujan datang, hujan aja datang. Nggak peduli siapa yang ngomong. Nggak bisa kontrol kita. Kalau di Indonesia katanya bisa kontrol kan? Mau ngantenan,
Saudara tahu yang tusuk sate? Bawang apa? Kok tahu? Apa tadi saya ngomong tadi ya? Bawang, cabai merah, kunyit, terasi, itu bikin sambal di atas setannya juga. Ya, semua masuk taruh di atas genteng, katanya nggak akan hujan. Hujan mah hujan aja. Di Bogor apalagi, mau pakai 10 tusuk juga hujan. Kemarin saya nonton TV, udah lama juga. Saudara tahu yang film tentang pengantin, mempersiapkan pengantin? Begitu dia mempersiapkan pengantin, supaya katanya cuaca ramalan besok hujan. Wedding planner bilang, you need to have ada shelter katanya. Pengantin bilang, enggak, gua tahu caranya. Dia beli sapu, saudara. Digantungin di pohon. Katanya bisa nggak hujan, tapi hujan mah hujan aja. Nggak bisa kontrol. Cuaca kita nggak bisa kontrol, apalagi saudara selain cuaca. Bencana alam. Bencana alam kita nggak bisa, next slide. Bencana alam kita nggak bisa kontrol. Banjir, kebakaran, hutan, gempa bumi, gunung meletus, siapa yang bisa kontrol? Coba yang dulu, apa yang terakhir yang gunung meletus di Indonesia? Krakatau? Bukan ya? Lupa saya. Oh ya, Merapi. Mau meleduk, kita bilang, ntar dulu, gua belum lari. Nggak bisa kan? Mana bisa kita? Gempa bumi, mana bisa? Saya ngelihat di Jepang, di video YouTube, begitu gempa bumi semua masuk ke kolong meja, saya mikir apa tuh meja kuat ya? Nggak mungkin kan? Siapa yang bisa atur gempa bumi? Nggak ada. Kebakaran hutan. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, ke daerah pedalaman di musim kemarau, itu semua hutan kering. Herni sama saya pernah terjebak satu kali daerah Palangkaraya, nggak bisa mendarat pesawatnya. Karena asapnya tebal. Nggak bisa mendarat, bukan karena kebakaran di airport, bukan. Hutan kebakaran, nggak bisa mendarat. Siapa bisa kontrol? Nggak bisa. Akhirnya kita mendaratnya di Banjarmasin. Harus naik lagi. Nggak bisa kontrol, saudara. Apalagi yang kita pikir bisa kontrol? Mungkin kita bisa kontrol umur, sakit penyakit? Nggak bisa. Next slide. Nggak bisa. Kita mau bilang, saya maunya nanti ke surga umur 89 kurang sehari. Nggak bisa. Atau saya mau lahir tahun 70 di surga udah janjian. Nggak bisa. Nggak bisa kontrol kita. Jangankan itu saudara, waktu saya pertama kali ke Ngadada tahun 2005 ke gereja ini, satu kali saya sama Phoebe sedang jalan, bukan sama Phoebe, sama siapa ya? Satu laki-laki, saya lupa namanya siapa ya. Lalu saya pergi katanya mau makan di luar. Oh sama siapa ya? Makan di luar, lalu baru snowing, freezing rain. Saya kan gak pernah jalan di es. Emang Tuhan Yesus jalan di air? Kan bukan dong. Saya kan jalan, saya gak tahu itu, gak ada yang ngomong sama saya kalau ada black ice, you need to be careful. Saudara tahu antara gereja kita dengan gereja Korea ada pagar gitu, ada apa namanya, pemisah jalan gitu yang agak turun. Saya dengan yakinnya, teman saya di depan, siapa saya lupa itu. Dia begini saudara, pung, begitu masuk black ice jatuh dia. Saya ketawa tapi sambil jatuh juga. Kualat sih. Teman saya di depan, bang saya juga jatuh. Bisa kontrol? Nggak bisa. Kalau mau jatuh masa, nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa kontrol cuaca, bencana alam, penyakit, umur, sumber alam. Kita manusia tidak bisa kontrol apapun. Kita nggak bisa, next slide. Kita nggak bisa kontrol apapun. Karena itu orang yang bilang begini, God help those yang help themselves. Mungkin kita mesti berpikir, bisakah kita menolong diri kita sendiri? Gak bisa saudara. Karena kekristenan itu lawan kata dari menolong diri sendiri. Kekristenan adalah begini saudara, Allah menolong saudara. Dengar baik sekali lagi. Kekristenan tidak berbicara, if you help yourself and God will help you. No, karena kita cannot help ourselves. Kekristenan berbicara begini, God help you, that's it, period.
Bukan kita menolong diri kita sendiri. Maka itu dalam Roma 8 ayat 28 dia bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu Allah turut bekerja dalam sesuatu because we cannot help ourselves. Karena kita nggak bisa membantu diri kita sendiri. No. Karena itu Allah turut bekerja. Kenapa Allah turut bekerja? Dalam Mazmur 147 ayat 5 bilang begini. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijakannya tak terhingga. Dalam bahasa Inggris NIV dia bilang begini. Great is our Lord and mighty in power. Wow. God is able. Tuhan sanggup lakukan sesuatu karena kita nggak sanggup, saudara. Mari sekarang kita lihat, saudara. Contoh-contoh. Satu contoh dalam cerita Alkitab dalam Matius 9 ayat yang ke-27 sampai 31. Kita lihat Alkitab. Kita baca ayat ini. Ini satu cerita yang menarik, mungkin sudah tahu. Cerita tentang dua orang buta yang mengikuti Yesus. Dia bilang begini. Matius 9 ayat 27 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang mengikutinya. Sudah perhatikan baik-baik. Orang buta ini. Dua orang buta mengikutinya. Bagaimana cara orang buta ngikutin Yesus? Bagaimana caranya? Apakah dia begini? Yesus ke sana, kita ke sini. Gak bisa. Must be someone yang dia minta tolong untuk ikutin Yesus, betul? Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kata berseru-seru itu artinya berteriak, scream dalam bahasa aslinya. Bukan cuma berseru, Yesus, Yesus. Enggak, dia teriak, Yesus. Di tengah jalan, ikutin Yesus. Dan berkata begini, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Lalu setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Yesus rupanya enggak dengar. Waktu dia masuk ke dalam sebuah rumah, datang dua orang buta itu kepadanya. Yesus masuk ke rumah, itu orang buta ikutan masuk ke rumah. Dari jalan dia masuk ke rumah. Dan orang buta itu kepadanya, Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepada menurut apa? Imanmu. Coba dipikir. Yesus tanya gini, percaya enggak aku dapat melakukannya? Lalu orang buta bilang begini, ya Tuhan aku percaya. Tapi Yesus bilang begini, jadilah waktu aku melakukannya. Enggak, dia bilang begini, jadilah menurut imanmu. Lalu meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara yang kekasih, cerita ini orang buta mengikuti Yesus masuk rumah. Dia bilang begini, Yesus kalau Tuhan mau saya bisa nih melek nih. Lalu Tuhan bilang, kamu percaya nggak saya bisa? Saudara tahu kata yang digunakan. Kata ini yang dia bilang, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kata dapat melakukan itu memakai kata dunamai. Akar kata dunamai itu sama dengan akar kata yang dipakai dunamos. Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus dengan kata ini bilang begini, percayakah kamu bahwa aku punya kuasa untuk menyembuhkan matamu? Dan orang buta ini bilang begini, yes Lord, I believe. Lalu Yesus bilang, jadilah according to your faith. Ada dua hal cuma hari ini yang saya ingin ajarkan buat saudara. Mendengar cerita ini. Kalau saudara mau mengalami kuasa dunamos dari Allah. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah yang sanggup lakukan segala sesuatu. Nomor satu saudara, datang dan berseru kepada Allah. Come and call on God.
Datang dan berseru kepada Allah seperti orang buta ini datang dan berseru kepada Tuhan. Dia bilang Yesus, dia scream saudara. Kata berseru itu bukan cuma manggil. Not about calling someone. Bang Arnold gitu. Enggak. Teriak, Bang Arnold. Aduh. Sudah pernah dengar kan anak kecil kalau manggil? Ada satu orang saudara. Ya tadi di Bogor ini saudara ada satu orang namanya daerah Belong. Daerah Belong ini satu gang saudara. Tapi ada satu orang yang saya kenal kalau manggil 4 rumah anaknya denger. Kau dengar? Misalnya namanya siapa? Dodo. Dodo. Anaknya 4 rumah. Itu namanya scream, berseru. Seperti itu orang buta. Karena itu saudara, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Bukan berarti kalau doa teriak-teriak ya saudara. Bukan, maksudnya adalah betul-betul dengan segenap hati memanggil nama Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berseru. Coba buka Yeremia 29 ayat 11-13, dia bilang begini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengetahui kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kita biasanya stop sampai situ kan baca firman. Kita mengertinya, oh masa depan saya penuh dengan pengharapan. Masa depan saya bukan kecelakaan. Haleluya, puji Tuhan. Glory. Coba lanjutin ayatnya saudara. Masa depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, dia bisa ditemukan. Actually he found you. Dia menemukan saudara. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, dia ada di sini saudara. Dia omnipresent. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di rumah. Dia ada di rumah sakit. Dia ada di pekerjaan saudara. Dia ada di sekolahmu. Dia ada di mana-mana. Waktu kita panggil nama dia, Tuhan bilang begini, aku akan menjawabmu. Kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Karena engkau temukan aku, karena aku menjawabmu, maka masa depanmu bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depanmu masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Itu maksud firman itu. Jadi Yesus, Tuhan, Allah itu mudah untuk ditemui, enggak susah saudara. Gampang, enggak sulit. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan seperti orang buta ini, kita harus datang dengan rendah hati nomor 1. Jangan sombong. Jangan sombong. Yakobus 4 ayat 10 bilang begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan engkau. Jangan sombong bilang I can do all things. That's it. Saya accounting, saya bisa lakukan semua. Saya businessman pengalaman 20 tahun, saya bisa lakukan semua. Saya orang Kristen sudah 40 tahun. I don't need you God. Saya tahu kekristenan. Saya punya gelar John Halim, MD, MC, MA, MD, MZ, MM. Apa itu? Nggak tahu saya. Banyak kan gelar di belakang, ditulis. Oh saya punya gelar 4. Kalau nulis nama saya 1 lembar letter size. Gelarnya. Lalu kita bilang kita mampu lakukan itu. Kalau datang kepada Tuhan, itu atributnya dicopot. Datang with who you are. Dengan rendah hati. Kalau mau datang pada Tuhan gak cuma rendah hati saudara. Datang dengan pengharapan juga. Ingat masa depan saudara penuh dengan pengharapan. Kalau kita cari dia, dia berikan kita pengharapan. Amin saudara. Karena itu dalam Roma 4:18 bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Abraham waktu itu, dia ambil gundiknya sebagai istrinya. Karena nggak percaya, nggak punya pengharapan. Tetapi walaupun tidak ada pengharapan, Abraham kemudian percaya kembali kepada Tuhan, berharap datang kepada Tuhan. Dan Tuhan genapi apa yang dijanjikannya. Nggak ada yang sempurna dunia ini, saudara. Mungkin sudah pikir, aduh saya kok salah mulu. Nggak apa-apa, come to God with a new hope. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Sudah tahu lagu ini? Allahku kan memenuhi. Tahu lagunya? Ini kalau ditanya pada begini. Ini gara-gara snow ini. Terlalu banyak shuffle. Segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dia memenuhi segala kebutuhan kita seperti Abraham. Datang dengan pengharapan, saudara. Datang dengan sesuatu, mimpi bahwa Allah akan mencukupi saya. Pengharapan bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara. Allah bisa memutarbalikkan fakta di depan kita. Meskipun orang bilang gak mungkin, tapi kita tahu Allah kita mungkin. Allah kita sanggup. Datang berseru kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan pengharapan. Yang ketiga, dengan penyerahan, dengan surrender. Penyerahan kepada Tuhan. 1 Petrus 5:7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan apa? Memelihara saudara dan saya. Serahkan kekhawatiranmu, kenapa? Karena dia akan berikan apa yang kita butuhkan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, kenapa? Karena dia tahu masalah yang kita hadapi. Serahkan kekhawatiranmu, saudara. Waktu datang kepada Tuhan, nggak cuma nangis, nggak cuma berharap, nggak cuma percaya, tapi kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan dibawa pulang lagi kekhawatirannya, karena Ia akan memelihara saudara. Jangan khawatir. Karena itu seperti orang buta ini, waktu dia datang, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengharapan dan kekhawatiran dia akan matanya. Dia serahkan, ya Tuhan, aku percaya. Ya serahkan pada Tuhan. Karena itu saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, God is able. Satu hal yang saya tahu pasti, Allah sanggup. Kalau ada masalah dalam hidupmu, hari ini datang kepada Tuhan dengan hatimu. Yang kedua saudara, datang saja tidak cukup. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah sanggup. Pernah nggak saudara berdoa datang kepada Tuhan terus pikir, iya nggak ya? Bisa nggak ya Tuhan ya? Tuhan, saya punya penyakit nih. Apa? Panu. Penyakit panu di Indonesia lumayan oke loh. Tuhan panu. Tapi begitu Tuhan tolong sembuhkan saya dong. Di mana panunya? Sini nih. Tolong sembuhkan. Tapi begitu Tuhan bilang, ya aku sembuhkan. Bisa gak ya? 7 dokter udah bilang gak bisa. 10 nurse udah bilang susah. Si A bilang gak mungkin. Lalu kita mulai ragu saudara. Iya ya. Lihat kenyataan di depan. Aduh iya banyak orang yang panunya makin lama makin gede. Gak mungkin bisa kecil. Gak mungkin. Lalu mulai bingung kita. Mulai goyah. Lalu waktu datang pada Tuhan, Tuhan ya kalau bisa lah sembuhkan saya. Ya Tuhan kalau Allah sanggup sembuhkan saya dah. Lalu lama-lama mulai nantang Tuhan. Tuhan kalau betul-betul engkau sanggup, kau sembuhkan saya. Kita harus datang dengan percaya bahwa Tuhan sanggup. Lihat Sefanya 3:17 bilang begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia mempaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih jelas. The Lord your God is with you. He is mighty to save. Karena Allah sanggup menyelamatkan saudara. He is mighty to save. Sebab bagi Allah gak ada yang mustahil. Saudara Lukas 1:37 bilang begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup. Coba bilang sama teman sebelahnya lagi. Dia sanggup. Dia sanggup saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara. Karena itu dia mighty to save.
Dia tidak tanggung-tanggung saudara, dia selamatkan saudara. Dia sanggup apapun tantangannya, dia angkat saudara. Yang kedua, selain dia sanggup menyelamatkan, dia sanggup menolong saudara. Apa masalah saudara? Dia sanggup menolong saudara. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2 bilang begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya mau tanya saudara sekarang, siapa yang bilang Allah sanggup menolong? Angkat tangan tinggi. Yang angkat segini baru Allah menok. Sekalian longnya. Siapa yang percaya lagi? Allah menolong. Percaya? Karena dia sanggup menolong saudara. Sering saudara, kita melihat Allah gak sanggup tolong karena kita lihat circumstances. Orang bilang udahlah gak mungkin. No. Allah tetap sanggup menolong saudara. Yang ketiga, gak cuma sanggup saudara menolong, dia sanggup menjawab saudara. Dalam Mazmur 17 ayat 6 bilang begini, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Aku menjawab engkau, kata Tuhan, pada saat engkau memanggil namaku. Karena itu doa jangan ditinggalin. Bangun tidurku terus tidur. Saya jadi ingat satu lagu, siapa tuh yang dapat 1 miliar itu? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, tidur. Bangun, tidur lagi. Ya ampun. Ada satu anak di sekolah ditanya sama orang gurunya. Nak, kamu kalau pagi-pagi ngapain? Tidur bu. Oh. Jam berapa kamu tidur? Ditanya sama guru lu. Jam 5 pagi sampai jam 7 pagi kamu ngapain? Tidur bu. Oh. Lalu kalau sore jam 6 sore sampai seterusnya sampai jam 5 pagi kamu ngapain? Tidur bu. Wah. Lalu jam 7 pagi sampai jam 5 sore tidur. Tidur melulu kerjaannya. Nggak bisa lihat bantal. Ada satu orang teman saya kalau udah naik mobil nggak sampai 2 menit sudah. Begitu duduk di belakang, nyender. Anehnya begitu mesin mati. Itu antenanya jelas saudara. Antenanya luar biasa. Tergantung sama mesin mobil. Siapa yang punya anak sini? Saya pernah pengalaman. Dia waktu itu masih kecil gak bisa tidur. Malam gak bisa tidur. Saya ajak aja naik mobil keliling Bogor. Begitu nyampe ke rumah dia tidur di mobil. Pernah ngalami itu? Tapi orang ini saudara, yang berseru kepada Tuhan, berdoa pada waktunya, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menjawab saudara. Kita banyak doa sekarang saudara. Kita ada hari Rebo di Petrolia, kita ada hari Selasa selalu minggu keberapa? Kedua kalau nggak salah. Di rumahnya Kostif. Lalu kita ada hari Jumat di rumah Rinda di West. Atau di West maksudnya di keliling ya, di West. Lalu ada di mana? Di East, di rumah Michelle setiap hari Jumat, minggu pertama. Disediakan tempat untuk berdoa. Datang berdoa. Karena apa? Kita tahu Tuhan pasti menjawab. Ngomong sama dia. Karena itu saudara, kalau kita lihat cerita ini, waktu 2 orang buta itu jalan, lalu kemudian berseru kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan dia. Perkataan yang penting dari orang buta ini, dari Yesus katakan, jadilah sesuai imanmu. Bukan karena kita datangnya dan berseru, bukan karena kita datang dengan pakaian mewah, bukan karena kita datang dengan nangis-nangis kita dijawab Tuhan. No, because karena iman kita yang percaya bahwa Allah sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Itu yang memberikan kita kemenangan. Jadi waktu kita datang pada Tuhan, kita perlu iman saudara. Perlu iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman itu perlu objek. Jangan iman sama hasilnya. Sering kita kan bilang begini, Tuhan saya mau perusahaan saya maju. Jadi kalau perusahaannya nggak maju, kita kecewa. Karena iman kita kepada kemajuan perusahaan, bukan kepada Tuhannya. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan bilang begini, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, I still believe that He is able to do it. Walaupun sakit saya nggak sembuh,
Tapi saya tetap percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan sebenarnya. Kalau dia mau. Kalau dia pikir itu yang terbaik untuk masa depan kita yang penuh pengharapan. Kalau misalnya kita dalam sekolah kita mengalami kesulitan dan survive. Bukan berarti Allah gak sanggup tolong saudara. Dia tetap sanggup tolong saudara. Cuma mungkin dia perlu waktu yang tepat. Kalau saudara cari kerjaan mati-matian gak dapat, oh Allah gak sanggup berikan saya pekerjaan. No, dia sanggup berikan saudara pekerjaan. Tapi mungkin waktunya belum tepat. Karena itu saudara, iman yang mesti kita punya adalah iman kepada yang empunya sumber. Bukan kepada berkatnya. Iman kepada Allahnya, bukan kepada berkatnya. Itu yang Allah mau saudara. Karena itu saudara, kita tidak bisa datang kepada Allah dan berseru tanpa percaya dan siapa adanya Allah. Dan percaya kepada keberadaan Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu itu saudara. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Saya ingin sudah tundukkan kepala pada hari ini. Tundukkan kepala saudara. Tutup mata saudara. Coba renungkan saudara. Apakah sudah percaya bahwa Allah sanggup? Apakah sudah percaya bahwa Allah sanggup?